Dalam perjalanan sunyi mendaki puncak Makrifatullah, ada sebuah anugerah agung yang hanya dilimpahkan kepada jiwa-jiwa pilihan. Anugerah itu bukanlah harta, tahta, ataupun karamah yang menakjubkan mata awam, melainkan sebuah kepercayaan untuk menjadi penyimpan rahasia ilahi, sir. Hati seorang hamba yang telah mencapai makam, stasiun spiritual, ini diibaratkan menjadi sebuah bejana suci, wadah tembus pandang bagi limpahan rahasia-rahasia, asrar, dan pengetahuan makrifat yang Allah curahkan kepadanya. Ia menjadi penjaga amanah langit, memegang teguh sebuah pengetahuan rasa, dzauq, yang tak terperikan oleh kata dan tak terjangkau oleh nalar biasa. Karena begitu luhur dan peliknya amanah ini, sang hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa, tak akan sembarangan mengumbarnya kepada mereka yang belum siap menerimanya. Karena ia tahu, setetes rahasia yang tumpah di wadah yang tak tepat dapat menimbulkan gelombang fitnah yang dahsyat. Para arif billah mengajarkan bahwa struktur batin manusia berlapis-lapis. Ada dada, syadr, kalbu, kalb, jiwa, fuad, hingga lapisan terdalam yang disebut sir. Sir adalah ruang paling rahasia di dalam istana jiwa, sebuah singgasana sunyi tempat Allah bertajalli, menampakkan diri kepada hambanya. Ia lebih halus dari ruh, lebih dalam dari kalbu. Jika kalbu adalah cermin, maka sir adalah ruang di balik cermin itu, tempat cahaya ilahi memantul tanpa perantara. Disinilah dialog tanpa suara antara hamba dan Tuhannya berlangsung, di mana pengetahuan-pengetahuan suci dialirkan langsung dari sang sumber ilmu. Menjadi pemegang sir bukanlah sebuah pencapaian yang diraih melalui ambisi, melainkan buah dari kepasrahan total dan penyucian diri yang tiada henti. Hati sang hamba harus melalui proses tahalli, pengosongan dari sifat tercela, dan tahalli, penghiasan dengan sifat terpuji, hingga mencapai kejernihan mutlak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melukiskan hati ini laksana cermin yang berkilat, yang harus senantiasa dibersihkan dari debu kelalaian agar ia siap memantulkan cahaya rahasia-rahasia ilahi. Ketika cermin itu telah bening sempurna, barulah ia layak menjadi wadah bagi asrar, rahasia-rahasia agung tentang hakikat wujud, takdir, dan sifat-sifat ketuhanan. Anugerah ini datang bersama tanggung jawab yang berat. Sang hamba menjadi saksi atas realitas yang tak tersaksikan oleh mata biasa. Pengalaman spiritualnya begitu dalam dan personal, seringkali melampaui batas-batas bahasa dan logika formal. Oleh karena itu, ia memilih jalan diam, menyembunyikan mutiara makrifatnya di dasar samudera hatinya. Ia sadar, tidak setiap telinga mampu mendengar dentingan kebenaran hakikat, dan tidak setiap pikiran mampu menampung luasnya samudera makrifat. Mengungkapkan rahasia ini kepada yang bukan ahlinya ibarat memberikan sebilah pedang tajam ke tangan seorang anak kecil, berpotensi melukai dirinya sendiri dan orang lain. Dalam peta geografi ruhani para sufi, jiwa manusia digambarkan sebagai sebuah istana megah dengan banyak ruangan, masing-masing memiliki fungsi dan tingkat kesuciannya. Ada beranda luar yang disebut syadr, dada, tempat lalu lalangnya bisikan baik dan buruk. Lebih ke dalam, ada ruang singgasana yang disebut kalbu, pusat kendali spiritual yang menjadi medan perebutan antara pasukan malaikat dan tentara setan. Di baliknya, terdapat ruang pribadi yang lebih intim, yaitu fuad, sanubari, tempat batin menyaksikan kebenaran. Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah ruang maha suci, Holy of Holiest, yang disebut sir. Sir secara harfiah berarti rahasia. Ia adalah esensi terdalam dari eksistensi seorang hamba, titik di mana percikan ruh ilahi bersemayam paling murni. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa sir adalah tempat khusus untuk musyahadah, penyaksian langsung terhadap keagungan Allah. Jika kalbu adalah tempat iman, maka sir adalah tempat makrifat. Di kalbu, seorang hamba percaya akan keberadaan Allah, namun di dalam sir, ia menyaksikan kehadirannya. Ini bukanlah penyaksian dengan mata fisik, melainkan dengan basyirah, mata batin yang telah dicelikkan oleh cahaya ilahi. Untuk mencapai ruang sir ini,
Seorang salik, penempuh jalan spiritual, harus melakukan perjalanan ke dalam diri yang amat panjang dan penuh liku. Ia harus terlebih dahulu menaklukkan gejolak di beranda syadr, membersihkan dan menata singgasana kalb, serta menenangkan ruang fuad. Setiap lapisan luar harus disucikan dan ditundukkan sebelum pintu menuju lapisan yang lebih dalam dapat terbuka. Perjalanan ini adalah perjalanan menanggalkan lapisan-lapisan ego dan keakuan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran kehambaan yang murni. Ketika seorang hamba berhasil memasuki ruang sir miliknya, ia akan menemukan sebuah ketenangan yang tak terlukiskan. Di sanalah ia menerima pengetahuan-pengetahuan yang tak tertulis dalam kitab, memahami hikmah di balik setiap takdir, dan merasakan kedekatan yang begitu intim dengan Sang Pencipta. Ruang sir inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, tidak ada langit dan bumiku yang dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang beriman, dalam makna terdalamnya, dapat memuatku. Hati di sini bukanlah organ fisik, melainkan sir yang telah menjadi arasi bagi tajalli Tuhan. Setelah pintu menuju sir terbuka, hati sang hamba bertransformasi fungsi. Ia tidak lagi sekadar menjadi pusat emosi atau keyakinan, tetapi telah diangkat derajatnya menjadi wadah bagi rahasia-rahasia agung, asrar. Hati ini menjadi laksana sebuah piala kristal yang bening, siap menampung anggur makrifat yang dituangkan langsung dari gudang perbendaharaan tersembunyi milik Allah. Kapasitas wadah ini berbeda-beda bagi setiap hamba, tergantung pada sejauh mana ia telah membersihkan dan melapangkan hatinya dalam perjalanan spiritual. Rahasia-rahasia yang dititipkan ini bukanlah informasi biasa. Ia adalah pengetahuan hakikat yang menyingkap tabir di balik fenomena alam semesta. Di antara asrar yang mungkin dilimpahkan adalah pemahaman tentang Nur Muhammad sebagai asal mula penciptaan, rahasia di balik takdir yang tersembunyi, sir al-hadar, makna-makna batiniah dari ayat-ayat suci, serta penyaksian atas bagaimana asma dan sifat Allah bekerja di setiap atom ciptaannya. Pengetahuan ini membuat sang hamba memandang dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Baginya, seluruh jagat raya adalah kitab yang terbuka, yang setiap hurufnya menyuarakan keagungan Sang Pencipta. Proses menjadi wadah ini menuntut sebuah kondisi yang disebut fana, lebur. Sang hamba harus meleburkan kehendak, pengetahuan, dan eksistensi dirinya di hadapan kehendak, pengetahuan, dan wujud Allah yang mutlak. Hanya ketika wadah hati telah kosong dari diri, ia baru bisa diisi oleh Dia. Selama masih ada setitik saja klaim keakuan, seperti merasa diri berilmu, merasa diri suci, atau merasa diri mampu, maka rahasia ilahi tidak akan pernah benar-benar bersemayam di dalamnya. Ia menuntut kehampaan total, sebuah kepasrahan yang sempurna. Menjadi wadah rahasia juga berarti menjadi penjaga yang terpercaya. Allah tidak akan menitipkan mutiaranya kepada sembarang orang. Ia memilih hati-hati yang telah teruji kesabarannya, terbukti keikhlasannya, dan kokoh keteguhannya dalam menjaga amanah. Oleh karena itu, seorang arif billah yang hatinya telah menjadi wadah asrar akan sangat berhati-hati dalam bertutur dan bersikap. Ia tahu persis mana pengetahuan yang boleh dibagikan sebagai syariat dan hikmah umum, dan mana rahasia yang harus ia simpan rapat-rapat di kedalaman sirnya, hanya untuk menjadi saksi antara dirinya dan Tuhannya. Salah satu manifestasi terpenting dari terbukanya sir adalah anugerah ilmu laduni. Istilah ini diambil dari firman Allah dalam kisah Nabi Musa dan seorang hamba saleh, Khidir, dalam surat Al-Kahfi ayat 65, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, min laduna ilma. Ilmu ini adalah pengetahuan yang diterima langsung oleh hati, tanpa melalui proses belajar formal, perenungan akal, atau transmisi dari guru manusia. Ia adalah ilmu yang bersumber langsung dari Allah, sebagai bentuk rahmat khusus bagi hamba yang dicintainya. Ilmu laduni berbeda secara fundamental dengan ilmu yang diperoleh melalui usaha, kasbi. Ilmu kasbi didapat melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Ia terbatas pada objek-objek yang dapat diindra dan dianalisis oleh akal. Sementara ilmu laduni bersifat ilhamiah,
intuitif, dan melampaui batas-batas rasio. Ia memberikan pemahaman langsung tentang hakikat sesuatu, menyingkap hikmah di balik peristiwa yang bagi orang awam tampak janggal atau tidak adil. Persis seperti tindakan-tindakan Khidir yang pada awalnya tidak dapat dipahami oleh nalar kenabian Nabi Musa. Hati yang telah menjadi wadah sir merupakan layar penerima bagi ilmu laduni ini. Ketika cermin kalbu telah bersih dan menghadap lurus ke arah sumber cahaya, maka pengetahuan ilahi akan terpantul ke dalamnya secara otomatis. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk memperoleh ilmu ini, seorang hamba harus menyucikan hatinya dari sifat-sifat tercela dan memfokuskan seluruh perhatiannya hanya kepada Allah. Ketika hati telah bersih, ia menjadi siap menerima limpahan ilmu langsung darinya. Penerima ilmu laduni tidak lantas menafikan pentingnya ilmu syariat. Justru, ilmu ini menyempurnakan pemahamannya terhadap syariat. Jika syariat adalah kerangka lahiriah agama, maka ilmu laduni adalah ruh dan makna batiniahnya. Seorang arif billah akan senantiasa menimbang ilham yang ia terima dengan neraca Al-Quran dan Sunnah. Ia tahu bahwa ilham sejati tidak akan pernah bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana Khidir, meskipun tindakannya tampak aneh, semuanya berada dalam koridor perintah dan pengetahuan langsung dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Salah satu alasan utama mengapa seorang pemegang sir sangat menjaga rahasianya adalah karena keterbatasan bahasa manusia untuk mewadahi pengalaman spiritual yang ia alami. Pengalaman makrifat adalah pengalaman rasa, dzauq, bukan sekadar konsep pikiran. Mencoba menjelaskannya dengan kata-kata ibarat mencoba melukiskan rasa manisnya madu kepada orang yang belum pernah mencicipinya. Seberapapun indahnya deskripsi yang diberikan, ia tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman merasakan manis itu secara langsung. Kata-kata, pada hakikatnya, adalah simbol yang disepakati untuk mewakili realitas yang dapat diindra bersama. Namun, realitas yang disaksikan di dalam sir adalah realitas batin yang bersifat personal, unik, dan seringkali paradoksikal. Ketika seorang sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Hallaj mencoba mengungkapkan pengalaman fana mereka, keluarlah ucapan-ucapan yang dikenal sebagai syadhahat, ucapan-ucapan ekstatik, seperti, Maha Suci Aku, atau, Akulah Kebenaran. Ucapan ini, yang lahir dari keadaan mabuk spiritual, sukr, seringkali disalahpahami oleh kalangan awam dan ahli syariat formal sebagai klaim ketuhanan, padahal ia adalah ekspresi dari sirnanya kesadaran diri di hadapan wujud Tuhan yang mutlak. Menyadari bahaya ini, para sufi agung seperti Junaid al-Baghdadi lebih memilih jalan kesadaran, sahu, dan diam. Mereka memahami bahwa setiap kata yang diucapkan untuk menggambarkan hakikat akan selalu menjadi reduksi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Diam menjadi benteng untuk melindungi kesucian pengalaman spiritual dan untuk menjaga orang lain dari fitnah. Mereka lebih suka menyampaikan ajaran melalui teladan akhlak, isyarat-isyarat halus, atau perumpamaan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang juga menapaki jalan yang sama. Lidah seorang arif billah menjadi kelubukan karena ia tidak tahu, tetapi justru karena ia terlalu banyak tahu dalam artian menyaksikan. Pengetahuannya adalah samudra yang tak bertepi, sementara kata-kata hanyalah sebuah gayung kecil yang tak akan mampu menampungnya. Maka, ia memilih untuk membiarkan samudra itu tetap tenang di dalam hatinya, hanya membagikan setetes airnya kepada para pencari yang dahaga, sesuai dengan kapasitas bejana mereka masing-masing. Baginya, kebenaran sejati bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan untuk dirasakan dan dihidupi dalam keheningan pengabdian. Menjaga rahasia ilahi bukan hanya soal ketidakmampuan bahasa, tetapi juga merupakan sebuah prinsip amanah spiritual yang fundamental. Seorang hamba yang telah dipercaya untuk menyaksikan asrar sesungguhnya sedang memegang amanah langsung dari Allah. Mengumbar amanah ini secara sembarangan adalah sebuah bentuk pengkhianatan, baik terhadap sang pemberi amanah maupun terhadap mereka yang mendengarnya. Allah sendiri menyembunyikan banyak rahasianya, seperti kapan datangnya hari kiamat, hakikat ruh, dan siapa saja para walinya di antara manusia,
sebagai ujian dan rahmat bagi hamba-hambanya. Sejarah tasawuf telah mencatat beberapa kisah tragis yang menjadi pelajaran tentang bahaya terbukanya rahasia kepada publik yang belum siap. Kisah Mansur al-Hallaj adalah contoh yang paling masyhur. Ucapannya, "Ana al-haq, akulah kebenaran," membawanya ke tiang gantungan. Meskipun para sufi memahami bahwa ucapan itu lahir dari puncak pengalaman fana, bagi para fuqaha, ahli hukum Islam, pada masanya, itu adalah bukti kekufuran yang nyata. Junaid al-Baghdadi, yang merupakan salah satu gurunya, terpaksa menandatangani surat hukuman matinya seraya berkata, "Berdasarkan syariat, ia bersalah. Menurut hakikat, Allah yang Maha Mengetahui." Ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika dimensi hakikat yang pelik dihakimi dengan kacamata syariat yang bersifat lahiriah. Fitnah yang ditimbulkan tidak hanya menimpa sang pembicara, tetapi juga para pendengarnya. Bagi orang awam, mendengar rahasia-rahasia makrifat tanpa mengalami sendiri proses penyucian jiwa dapat menimbulkan salah satu dari dua ekstrim. Pertama, ia bisa langsung menolak dan menuduh sang pembicara sebagai orang sesat atau gila. Kedua, yang lebih berbahaya, ia bisa terpesona dan mengira dirinya telah mencapai pemahaman yang sama, padahal ia hanya memiliki pengetahuan konseptual. Hal ini dapat menjerumuskannya ke dalam kesombongan spiritual dan membuatnya meremehkan amalan-amalan syariat yang dianggapnya sebagai kulit belaka. Oleh karena itu, seorang arif billah sejati akan bertindak seperti dokter ruhani yang ahli. Ia tidak akan memberikan resep obat yang sama untuk semua pasien. Kepada orang awam, ia akan berbicara tentang pentingnya iman, ibadah, dan akhlak mulia. Kepada murid yang lebih maju, ia akan mulai menyingkap sedikit demi sedikit hikmah di baliknya. Dan hanya kepada segelintir murid yang hatinya telah benar-benar siap, barulah ia akan memberikan isyarat-isyarat tentang rahasia-rahasia terdalam. Menjaga amanah sir adalah cerminan dari kebijaksanaan dan kasih sayang seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya. Seorang hamba yang hatinya telah menjadi perbendaharaan rahasia ilahi tidak akan memamerkan kedudukannya. Justru sebaliknya, tanda-tanda kemuliaannya tersembunyi dalam kesederhanaan dan keluhuran akhlaknya. Ia laksana samudra yang dalam, permukaannya tenang meskipun di dasarnya tersimpan mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Orang awam mungkin akan melihatnya sebagai orang biasa, namun mereka yang memiliki kepekaan batin akan merasakan aura ketenangan dan kebijaksanaan yang memancar darinya. Salah satu tanda utamanya adalah ketenangan jiwa, sakinah, yang kokoh. Hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia. Pujian tidak membuatnya terbang, dan cacian tidak membuatnya tumbang. Baginya, semua peristiwa adalah tajalli dari perbuatan Allah, sehingga hatinya senantiasa dalam keadaan ridho dan pasrah. Ketenangan ini terpancar dalam tutur katanya yang menyejukkan, pandangan matanya yang penuh kasih sayang, dan sikapnya yang senantiasa damai. Duduk di dekatnya akan membuat hati merasa tentram dan teringat kepada Allah. Tanda lainnya adalah kerendahan hati, tawadhu, yang mendalam. Semakin ia mengenal keagungan Tuhannya, semakin ia menyadari kehinaan dan ketiadaan dirinya. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, ia memandang semua makhluk sebagai cermin dari sifat-sifat Allah dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Ia tidak suka menonjolkan diri, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jikapun ia berbicara, kata-katanya penuh dengan hikmah yang mampu mengikis kesombongan dan penyakit hati lainnya dari jiwa pendengarnya. Sang pemegang rahasia juga memiliki kebijaksanaan, hikmah, dalam setiap tindakannya. Ia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bergaul dan kapan harus menyendiri. Ia tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan lahiriah mereka, karena ia tahu bahwa Allah menyembunyikan para walinya di antara hamba-hamba biasa. Akhlaknya adalah Al-Quran yang hidup, perilakunya adalah dakwah yang paling efektif, dan keberadaannya sendiri menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya.
Inilah tanda-tanda sejati dari seseorang yang telah dipercaya untuk menyimpan rahasia ilahi. Pintu menuju ruang sir yang agung tidak akan terbuka dengan sendirinya. Ia terkunci rapat dan memerlukan kunci yang tepat untuk membukanya. Para guru sufi mengajarkan bahwa ada dua kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap salik, yaitu zikir, mengingat Allah, dan tafakur, merenung. Kedua amalan ini, jika dilakukan dengan istiqomah dan adab yang benar, akan menjadi sarana untuk membersihkan lapisan-lapisan jiwa dan mengantarkan seorang hamba ke hadirat rahasia terdalamnya. Zikir adalah amalan untuk memoles cermin kalbu. Hati yang tertutup oleh dosa dan kelalaian diibaratkan seperti cermin yang kotor dan berkarat. Seindah apapun objek di depannya, ia tidak akan mampu memantulkannya dengan sempurna. Dengan senantiasa mengulang nama-nama Allah atau kalimat-kalimat suci lainnya, seorang hamba secara perlahan mengikis karat-karat tersebut. Setiap lafaz zikir adalah laksana usapan kain sutra yang membersihkan debu dunia dari permukaan cermin hatinya, hingga ia kembali bening dan berkilau, siap menerima pantulan cahaya ilahi. Jika zikir adalah pembersihnya, maka tafakur adalah proses mengarahkan cermin yang telah bersih itu ke arah yang benar. Tafakur adalah perenungan mendalam tentang ayat-ayat Allah, baik yang tersurat, qauliyah, dalam kitab suci maupun yang tersirat, kauniyah, di alam semesta dan di dalam diri sendiri. Dengan merenungi kebesaran ciptaan, kerapuhan diri, dan keniscayaan kematian, seorang hamba akan sampai pada kesadaran akan keagungan Sang Pencipta. Tafakur mengasah basyirah, mata batin, membuatnya mampu melihat jejak-jejak ilahi di balik setiap fenomena. Ketika zikir dan tafakur menyatu, sebuah keajaiban spiritual akan terjadi. Zikir memberikan energi dan cahaya pada hati, sementara tafakur memberikan arah dan pemahaman. Kombinasi keduanya akan mengantarkan sang hamba pada sebuah kondisi hening dan fokus, di mana tirai-tirai yang menghalangi pandangan batinnya mulai tersingkap satu persatu. Di puncak keheningan inilah, dengan izin dan rahmat Allah, pintu menuju ruang sir akan terbuka, dan sang hamba akan diundang untuk memasuki taman rahasianya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan menuju sir dan penyaksian asrar adalah sebuah pengembaraan untuk menggenapi makna ungkapan agung. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia sungguh telah mengenal Tuhannya. Rahasia terdalam yang ditemukan oleh seorang hamba di dalam sirnya bukanlah tentang hal-hal gaib di luar sana, melainkan tentang hakikat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah. Inilah rahasia dari segala rahasia, Sirrul Asrar. Ketika seorang hamba menyelam ke dasar samudra sir, ia akan menemukan bahwa hakikat dirinya adalah ketiadaan, Adam. Ia akan menyaksikan dengan mata batinnya bahwa ia tidak memiliki wujud, kekuatan, pengetahuan, atau kehendak yang berasal dari dirinya sendiri. Semua itu hanyalah pinjaman, pantulan, dan anugerah semata dari wujud, kekuatan, pengetahuan, dan kehendak Allah yang mutlak. Kesadaran inilah yang disebut sebagai puncak tauhid, yaitu ketika sang hamba tidak lagi melihat adanya dua wujud yang mandiri, melainkan hanya satu wujud hakiki dan bayang-bayangnya. Dengan mengenal dirinya sebagai yang fakir, ia mengenal Tuhannya sebagai yang maha kaya. Dengan mengenal dirinya sebagai yang fana, ia mengenal Tuhannya sebagai yang maha kekal. Dengan mengenal dirinya sebagai hamba, ABD, ia mengenal Tuhannya sebagai Tuhan, Rab. Rahasia ilahi yang paling agung ternyata adalah rahasia kehambaan yang sejati. Inilah makrifat tertinggi, yaitu kesadaran penuh akan posisi diri di hadapan Sang Pencipta. Setelah menyingkap rahasia ini, sang hamba tidak lantas menjadi Tuhan, tetapi ia menjadi hamba Rabbani, seorang hamba yang seluruh hidupnya menjadi cerminan bagi sifat-sifat Tuhannya. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Ia berinteraksi dengan makhluk, tetapi ia melihat Sang Halik dalam setiap interaksi. Rahasia yang ia jaga di dalam sirnya kini terpancar keluar bukan melalui kata-kata yang rumit, melainkan melalui akhlak yang mulia, kasih sayang yang tulus, dan pengabdian yang total.
Ia telah menjadi rahasia yang berjalan, sebuah bukti hidup akan keindahan dan keagungan Tuhannya.